Setelah itu saya akan menjelaskan uji data 2 sampel berhubungan, yaitu dependent. Uji peringkat bertanda will go on. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambahan berat badan. Perusahaan ini mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa SD atau sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan, kemudian siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Berikut ini adalah hasil pengukurannya. Ada sebelum dan sesudahnya. Angka dalam kilogram. Setelah itu kita langsung saja ke langkah-langkah penyelesaian soalnya. Kita menggunakan SPSS datanya teman-teman. Terus ini kita ke file aja, terus kita new data, terus kita ke variabelnya, kita ketik dengan sesudah dan sebelum atau sebelumnya, sebelum atau sesudah. Seperti ini desimalnya di nolin, terus kita 0. Setelah itu kita ke data view seperti ini. Setelah itu kita datanya masukkan semuanya. Ini kita copy paste aja. Ke sini. Kita copy paste aja. Setelah itu sebelumnya ada 25, terus sesudah ada 28, jadi naik 3 kilo. Sebelumnya ada 19, sesudahnya ada 18, jadi turun 1 kilo. Terus 22, sebelumnya ada 22, terus 20, turun 2 kilo. Terus sebelumnya ada 21, sesudahnya 25, naik 4 kilo. 20, sudahnya ada 25, naik 5 kilo, dan seterusnya ya teman-teman. Terus sesudah datanya dimasukkan, langkah-langkah penyelesaiannya yaitu kita ke analisis, terus kita cari non-parametric test. Setelah itu kita ke related sample test. Berarti di sini teman-teman. Ini legacy dialog, setelah itu dua related sample. Nah, seperti ini teman-teman. Sesudahnya kita masukkan. Terus sebelumnya ini kita masukkan. Terus jangan lupa tipenya, tes tipenya, will go on-nya centang, terus kita oke. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hasilnya yaitu sebelum sesudah negatif rangnya ada 2, positif rangnya ada 8, tisnya ada 0, totalnya ada 10. Min rangnya ada 2,00, yaitu dengan negatif, terus yang positifnya ada 6,38. Sum of ranknya ada yang negatif 4,00, positif ranknya ada 51,00. Sesudah lebih kecil dengan sebelumnya, sudah lebih
besar sebelumnya atau sesudah sama dengan sebelumnya. Setelah itu di sini ada sesudah dan sebelum. Z, men 2,408, SIPSIC-nya ada 0,016. Di sini ada based on signet rank test sama based on negatif rank. Analisanya berarti hipotesis H0 suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. H1 suplemen tersebut mempunyai efek yang peningkatan berat badan. Pengambilan keputusannya yaitu dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik hitung lebih kecil dengan statistik tabel, maka HO ditolak. Jika statistik hitung lebih besar dengan statistik tabel, maka HO diterima. Statistik hitung menghitung statistik uji dari Wilcoxon. Dari output terlihat bahwa dari 10 data tersebut ada 2 data mempunyai beda-beda negatif. Ini ya teman-teman, negatifnya ada 2. Terus dan 8 data bernilai positif. Ini positif teman-teman, 8. Setelah itu dan tidak ada yang sama. Tisnya tidak ada yang sama. Dalam uji Wilcoxon yang dipakai adalah jumlah berbeda-beda yang paling kecil. Karena itu dalam kasus ini diambil beda-beda negatif yaitu 4. Lihat output dalam kolom sum of rank. Ini teman-teman ada 4. Dari angka ini diuji Wilcoxon T adalah 4. Setelah itu statistik tabel dengan nilai tabel Wilcoxon dapat dilihat pada tabel statistik. Ini teman-teman tabel statistik. Dengan melihat tabel Wilcoxon dapat dilihat dari tabel statistik untuk nilai N. Jumlah data yaitu ada 10. Satu sisi dan tingkat signifikannya A yaitu 5%. Maka dapat statistik Wilcoxon. Keputusannya yaitu karena statistik hitung lebih kecil dari statistik tabel, maka HO ditolak. Berdasarkan pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Keputusannya terlihat bahwa pada kolam A SIPSIC-nya 2 Taylor untuk diuji 2 sisi adalah 0,016. Ini teman-teman 0,16. Maka probabilitas menjadi 0,016 dibagi 2. Hasilnya 0,008. Di sini didapatkan probabilitas di bawah 0,05, maka HO ditolak. Atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Seperti itu teman-teman penjelasan saya. Semoga bisa dipahami, dapat dipahami dan bermanfaat. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang uji data 2 sampel tidak berhubungan atau independen.